Siromlah ikut lomba maraton, sebelum lari makan kuaci sambil selfie. Yuk kita nonton Joci TV. Selamat datang di Joci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang dalam. Hai, apa kabar para kaum mendang-mending? Gimana, kangen nggak sama Joci TV? Pasti enggak dong. Ya, di depan kalian sekarang sudah ada tumbal proyek ini. Berarti sekarang saatnya Joci TV menghibur kalian-kalian ini, jiwa-jiwa yang suram ini, dengan berita-berita viral dari seluruh penjuru dunia. Kira-kira pekan ini ada berita aneh apa aja gitu ya. Kita akan have fun sedikit biar urat-urat lo tuh nggak kencang gitu loh, biar asam lambung nggak naik terus gitu loh. Yuk langsung saja kita cekidot, ada berita apa aja sih? Mas Riah berulah lagi buang sampah depan rumah Wiwik sambil joget. Mas Riah kembali membuang sampah rumah tangga di depan rumah tetangganya, Wiwik Winarni, warga desa Jongosatru, Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur. Kali ini dia melakukan aksinya sambil berjoget seolah mengejek. Buat yang belum tahu ya, jadi sebelum kejadian ini si Bu Mas Riah kan namanya ya? Ya, si Bu Mas Riah ini ngebuang air kencing di depan rumahnya Wiwik. Nah sekarang dia berulah lagi nih, ngebuang sampah sambil joget kayak selebrasi habis bikin gol. Ini ada beritanya nih, ada videonya nih. Kita lihat ya. Aduh, gimana ya? Mau komen tapi umurnya lebih banyak dari gua. Gini aja deh, nih. Aduh. Mohon maaf nih Bu ya, maaf sebelumnya, maaf. Bukannya saya sok tahu atau gimana. Ini saran aja loh Bu ya, maaf. Kayaknya Ibu lebih baik banyak-banyakin kegiatan deh Bu. Kayak misalnya senam jantung gitu, terus pengajian atau nanam ubi di Turki misalnya. Soalnya kalau Ibu banyak kegiatan kan jadi sibuk tuh. Kalau sibuk jadi nggak kepikiran buat ngerecokin tetangga gitu. Viral, restoran mewah sajikan pai dengan kepala ayam menyembul, seporsi Rp650.000. Sebuah restoran mewah di London, Inggris membuat takut pelanggan dengan menyajikan pai dengan kepala ayam mencuat dari kuenya. Perhatiin kepala ayamnya deh. Gue curiga ini matinya bukan disembelih. Matinya kayak dikagetin deh. Coba lihat ekspresinya. Hidangan Le Grand Cook ini dihargai $42 atau setara Rp650.000. Ya sebenarnya balik lagi ke orang masing-masing sih ya. Mau menghabiskan Rp650.000 untuk makan makanan anti mainstream kayak gini atau buat DP motor Honda Beat, up to you. Selanjutnya, gue suka nih berita kayak gini nih. Maling di Pademangan ketiduran usai beraksi, kini berakhir buwi. Maling berinisial AN alias Agus Anwar di Pademangan, Jakarta Utara ditangkap polisi. Dia diciduk dalam kondisi ketiduran di rumah kosong tempat dia beraksi. Korban masuk ke dalam rumah. Korban menemukan ada orang yang sedang tertidur di ranjang dalam kamar. Lanjut korban melaporkan ke Pak RT. Lanjut Pak RT menghubungi Polsek Pademangan guna mengamankan pelaku. Kata Kapolsek Pademangan, Kompol Binsar Hatorangan Sianturi. Jadi si korban nih pulang ke rumah yang harusnya nih kosong rumahnya. Pas masuk ada orang lagi tidur, tapi bukan Putri tidur. Kalau Putri tidur harus dicipok dong biar bangun dong. Ya udah dia lapor sih ke Pak RT. Pak RT datang lapor ke polisi. Si Agusnya ditangkap begitu. Selanjutnya pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolsek Pademangan Jakarta Utara. Mas Agus, kalau ngantuk ya tidur di rumah, jangan numpang di rumah orang. Kasur Palembang di rumah lu tuh nganggur. Sensasi buang air di toilet akuarium. Hippo Papa Cafe, sebelumnya Mumin Papa, dulu dikenal sebagai salah satu tempat berkencan populer di pesisir Hayashizaki Matsue. Hingga saat ini memang masih populer. Tapi sejak pemiliknya memutuskan untuk membuat sesuatu yang spesial untuk
toilet wanita di sana, tempat itu langsung menjadi lebih terkenal, terutama karena menjadi satu-satunya kafe di Jepang, mungkin juga di dunia, yang memiliki toilet akuarium. Foto-fotonya nih. Menurut gue malah jadi awkward sih. Ini bayangin ya kondisinya, kita lagi di kloset, duduk di kloset, lagi fokus mengeluarkan ampas-ampas di perut, terus tiba-tiba tatapan sama ikan cuek lewat. Terus dikatain, "Cie, habis makan kangkung ya, keluarnya utuh tuh." Ngemeng-ngemeng soal toilet nih ya, karena berhubungan beritanya sama toilet. Kalian ini tipe orang yang mana sih kalau abis BAB tuh ngelihat kloset lagi atau langsung nge-flash? Kalau gue tipe orang yang langsung nge-flash, karena gue berpikiran gini loh, ngapain kita abis BAB ngelihat ampas kita lagi? Toh kalau kita ngelihat tokai kita, dia nggak akan ngelambai ke kita juga kan? Jadi buat apa? Selanjutnya, oh ini salah satu aktor favorit gue nih, Nicholas Saputra perdana live IG, diam doang ditonton 10.000 orang. Kayaknya dia lagi gladi resik foto KTP deh ini mah. Diem doang 10.000 loh. Buset, gua live IG sambil ngelompatin cincin api aja nih belum tentu ditonton segini banyak, gila. Tapi Nicholas ini, aduh buset, ganteng banget ya. Diem aja ganteng gitu loh. Itu gue sebagai cewek ya gue pasti akan nonton live IG-nya Nicholas Saputra walaupun dia diem doang. Jangankan cuman diem, dia live IG sambil tidur, sambil mangap aja gua pantengin sampai akhir. I love you Mas Nicholas. Berita berikutnya datang dari China. Paus beluga di akuarium Tianjin, China ini hobi kagetin anak kecil. Faktanya nih ya, menurut artikel yang gue baca di salah satu portal berita, si paus beluga ini kayak begini karena stres karena akuariumnya diketok-ketok, ngedenger teriakan anak kecil. Jadi dia kayak begitu bukan mau main cilukba, tapi karena stres. Ingat loh, binatang itu, hewan itu juga bisa stres kayak manusia. Bedanya sih kalau binatang itu stres karena ulah manusia. Kalau manusia itu stres karena cicilan. Lanjut lagi yuk. Marah kepada rekan kerjanya, pekerja perusahaan bir buang air kecil ke tangki pengolahan bahan baku. Seorang pekerja di China buang air kecil ke dalam tangki bir di Qingdao setelah bertengkar dengan rekannya. Pekerja tersebut terekam sedang buang air kecil ke dalam tangki yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan untuk membuat salah satu bir paling terpopuler di Cina pada bulan lalu. Ya kesel boleh, tapi nggak begitu juga ya Fong Sayuk. Dan kita nggak tahu nih orang sebelum kencing makan apa. Kalau ternyata dia sarapan pete, berarti nanti birnya juga rasa pete dong. Ngakak, siswi pura-pura kesurupan karena tak siap ujian, endingnya cuma apes. Media sosial TikTok dihebohkan dengan video kocak pengalaman seorang anak sekolah asal Somalia, Afrika. Akun TikTok dengan nama Khadijah itu berpura-pura kesurupan jin karena ingin menghindari ujian di sekolahnya. Sayangnya, ide Khadijah tak berjalan mulus. Para guru malah memanggil ahli agama untuk menghilangkan jin yang ada di tubuhnya. Rasain kan lo sampai didatengin Pak Ustadz kan? Bahkan Khadijah sampai dipukuli berkali-kali hingga akhirnya ia mengakui jika aksinya hanya kebohongan semata. Menurut ilmu surup-menyurup yang gue pelajari dari jin kura-kura ya, pada dasarnya orang yang kesurupan itu cuman pengen cari perhatian. Kalau kita ngeladenin orang kesurupan, setan yang ada di dalam dia itu malah ngelunjak. "Mbah mau apa mbah?" "Mbah mau kopi hitam tapi dari Starbucks." "Oh ya sekalian Marlboro putih." Jadi kalau ada orang kesurupan sebaiknya dia diamin aja. Ntar setannya bete sendiri, cabut sendiri. Ongkos naik taksi sampai 2,6 juta rupiah.
wanita tawarkan cara tak lazim untuk bayar. 2 wanita sekaligus. Mahal banget naik taksi dari Jakarta ke jalur Gaza. Gadis cantik asal Tiongkok meminta tumpangan dan menawarkan untuk membayar taksi online dengan tidur bersama 2 wanita. Awalnya si pengemudi berharap dapat membayar di muka lebih dari 50% dari jumlah total. Namun kemudian gadis cantik itu memberikan saran lain, yaitu mengkompensasi dengan hubungan badan. Ayo kita tebak endingnya apa? Apakah A. Si Pak supir menolak, B. Pak supir menerima tawaran si cewek, ataukah C. Ternyata Pak supir itu adalah bapaknya si cewek? Untuk mengetahui jawabannya, kita lanjut baca beritanya. Dilaporkan bahwa hasil akhirnya adalah pengemudi tua itu menerima tawaran gadis seksi tersebut. Sudah kuduga, kucing gak akan nolak dikasih salmon. Lanjut yuk. Diduga dikirimi santet, benda aneh ini ditemukan di tempat dagangan seorang warga. Kita lihat yuk. Selamat pagi semua. Jadi pagi. Ini tuh warung tempat saya mencari nafkah. Dan tadi pagi waktu saya buka warung, saya nemuin benda aneh di warung saya, teman-teman. Jadi saya tuh nemuin bendanya di sini, teman-teman. Ditaruh di atas ini. Nah ini. Apaan tuh? Bendanya tuh. Wah, horor sih, horor. Ya ampun. Coba kita buka ini isinya apa ya. Ini nggak tahu maksud dan tujuannya apa, tapi kita buka aja, penasaran. Nah ini isinya. Ada rumput. Rumput. Oke. Ada tanah. Dan ada pakunya. Ada pakunya, teman-teman. Wah, horor sih sumpah. Sama ada ini. Ada secari kertas nih, coba kita buka apa ini sih. Bodoh, sumpah, bodoh amat, sumpah, ya Allah. Udah serius-serius, ternyata pinjam 100, bodoh amat. Lagi nih, viral ulat sagu jadi bekal anak SD. Teman satu kelas dibuat heboh. Ulat sagu menjadi pembicaraan publik belakangan ini sehubungan dengan viralnya video seorang bocah pelajar SD yang membawa ulat sagu sebagai bekal makan di sekolah. Ulat sagu tuh tinggi protein loh, tapi emang iya sih tidak lazim dijadikan bekal makanan gitu ya. Sedangkan umumnya anak-anak tuh biasanya bawa apa sih, nugget huruf atau mie goreng yang kalau diangkat ngebentuknya kotak karena kelamaan di tempat makan gitu ya. Tapi ini misalkan loh ya, gimana kalau di masa depan nanti ada tren bawa makanan anti mainstream ke sekolah? Jadinya aneh loh. Joko, hari ini kamu bawa apa? Hari ini aku bawa oseng-oseng tarantula. Kalau kamu bawa apa, Sumanti? Aku bawa sop kaki gajah. Berita berikutnya penting nih, dengar baik-baik, listen carefully. Wanita AS pecahkan rekor sendawa terkeras di dunia, setara bunyi knalpot racing. Bunyinya bukan bunyinya reng. Kimberly Kim Winter, seorang wanita asal Maryland, Amerika Serikat, telah mencatatkan namanya dalam buku rekor dunia Guinness sebagai pemilik sendawa wanita terkeras di dunia. Ia mencapai intensitas suara sendawa sebesar 107 desibel. Sebuah prestasi luar biasa yang membutuhkan persiapan khusus. Kita ceki videonya. Kalau gendang telinga kalian lemah atau gendang telinganya terbuat dari kulit tahu, mending volumenya kecilin ya. Nih. Masih ada lanjutannya. Sebagai perbandingan, sendawa pemecah rekor Kimberly lebih keras daripada blender 70-80 desibel, bor genggam listrik 90-95 desibel,
dan bahkan beberapa sepeda motor dengan kecepatan penuh 100 sampai 110 desibel. Coba diadu sama mesin gerinda deh. Ya pengen tahu aja kencengan siapa. Netizen Cina murka, 1000 ekor kucing mau dijadikan daging sosis untuk konsumsi manusia. Polisi di Cina menyelamatkan lebih dari 1000 kucing dari upaya pembantaian yang hendak dijadikan makanan dan sosis layaknya daging babi atau kambing. Gini loh, ada sapi, ada ayam yang lebih enak buat dijadiin sosis. Kenapa mesti kucing? Kucing sama anjing itu bukan makanan. Lo lihat deh matanya yang bulat begitu, mukanya yang imut. Masih ada ya yang tega ngebantai makhluk lucu kayak gitu. Dan untuk Pak Polisi nih, Pak Polisi yang nyelamatin kucing-kucing itu, wah luar biasa Pak. Salut. Hebat. Mahkotamu sedang dibubut, King. Udah habis nih beritanya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Semoga Coci TV bisa terus berinovasi supaya bisa lebih menghibur kalian lagi, dan semoga kami tidak opening pakai pantun lagi. Kita udah 2 kali loh opening pakai pantun. Lama-lama gue jadi opi kumis nih. Ya, terima kasih sekali lagi sudah menonton. Jangan lupa subscribe dong. Jangan lupa pencet tombol jempol nungging dong. Sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya.